Ya, salam semua. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah amanat agung. Ya, tema yang terus masih harus diperjuangkan sampai dengan saat ini. Dan nas dalam khotbah sore hari ini saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, saudaraku terkasih, ini adalah wasiat Tuhan di mana Tuhan memerintahkan kita, dan kadang saya berpikir hanya orang-orang tertentu yang bisa benar-benar mengeksekusi wasiat ini. Kenapa? Karena waktu saya ketika sudah bertobat gitu ya, nggak serta-merta langsung melakukan hal ini gitu ya. Karena ketika saya bertobat, sudah mengikuti Isa Al-Masih, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu maunya apa? Maunya diam sendiri, bahagia sendiri karena sudah menemukan Juru Selamat begitu ya. Udahlah yang lain bodoh amat. Hari ini aku punya Tuhan dan Juru Selamat. Fokusnya sama Tuhan Yesus aja. Nggak mikirin yang lain. Ah, terserah yang lain mah mau selamat nggak selamat urusan dia. Yang penting saya selamat. Dulu saya begitu. Kenapa? Ya iya, kalau saya mau menginjil gitu ya, memberitakan Yesus atau Isa Al-Masih kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya ya, di pesantren atau di Universitas Muhammadiyah Jakarta gitu ya. Saya cari ribut namanya. Ya kan, saya mikirnya gitu tuh. Saya cari ribut namanya. Bagus-bagus, saya udah nggak diinget gitu ya. Kalau diinget saya dikejar gimana lagi? Ya kan? Datang terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai fa'aluk, ana bi khair. Isa Al-Masih nih, aduh, selesai saya. Ya. Tapi dorongan itu sangat kuat. Kenapa? Karena ada suara yang benar-benar mengintimidasi saya, tapi bukan ke arah yang negatif, tapi ke arah positif. Suaranya tuh kayak gini. Selamat sendirian. Masa bahagia sendirian. Ngaku penuh kasih tapi nggak mengasihi sesama. Beritain dong kalau kamu itu sekarang punya Juru Selamat dan keselamatan kamu sudah pasti. Aduh, saya sampai bingung mau mengeksekusi intimidasi ini. Ya. Waduh, gimana nih? Jalan apa enggak? Jalan apa enggak? Akhirnya saya jalan, saudara-saudara, Bapak Ibu. Berlatar belakang apa? Kasih. Karena saya mengasihi saudara-saudara saya, agar saya berbagi dengan orang-orang yang belum mengenal Isa Al-Masih, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gimana kebahagiaannya ketika percaya kepada Yesus. Itu saya berlandaskan kasih itu, makanya saya jalan. Dan ketika saya mendalami lagi Alkitab, itu kan waktu itu saya waktu awal-awal bertobat, saya belum mendalami Alkitab. Dan ketemulah ya satu ayat yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Karena Tuhan mengasihi manusia, maka kita diselamatkan. Maka landasan kita untuk melakukan amanat agung ini yaitu kasih tadi. Saudaraku terkasih, kita sebagai orang percaya memiliki tugas yang Tuhan mau, yaitu pemberitaan Injil. Nah, ini jangan sampai salah arti nih. Injil berarti kabar baik. Kalau ketika kita memberitakan lalu tiba-tiba ada orang yang marah, emosi, donggol, bahkan dendam, itu bukan kabar baik tuh yang diberitakan, tuh hati-hati tuh. Ya, maka harus benar-benar kita persiapkan dulu ketika kita mau memberitakan kabar baik. Ibaratnya kita harus berlatih
ya, sekolah, atau kalau mau ke medan perang ya harus tahulah ya strateginya apa, begitu ya. Nah, perintah ini melatar belakangi kerinduan gereja untuk melakukan terobosan mencetuskan pergerakan penyelamatan jiwa-jiwa. Kita semua dapat bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi Indonesia, yaitu makin banyak orang yang mendengar berita Injil, dan biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Kristus. Yang di sini kata bergandengan tangan terkadang susah dimengerti tapi gampang dibaca. Kenapa saya ngomong begitu? Begini ya. Ini kan zaman sudah maju, media sosial di mana-mana itu udah canggih. Memang sih nggak setabu dulu. Dulu itu tabu banget, orang pindah agama tabu begitu ya. Bahkan ada yang ngumpet-ngumpet dan sebagainya. Sekarang udah nggak tabu lagi. Dulu saya ke masjid, sekarang saya ke gereja. Di YouTube tuh, TikTok dan lain sebagainya. Dulu saya pakai kerudung, sekarang saya lihat bagus begitu ya. Udah pede, udah nggak tabu lagi, dan itu memang hak setiap orang dalam memilih agama. Tapi masalah untuk bergandengan tangan, kenapa ini menjadi tabu sekarang? Contoh, kita kan satu tubuh Kristus. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan, saya tidak sedang menghakimi hamba-hamba Tuhan ya, tapi mirisnya akhir-akhir ini banyak hamba-hamba Tuhan yang terfokus kepada satu doktrin, dan ketika doktrinnya itu tidak disukai oleh doktrin lain, dan yang lain itu menyerang doktrinnya. Jadi satu lagi bahas A, satu menimpali dan saling membidat-bidatkan. Hello, ketika orang dimualafkan, itu hamba Tuhan gak ada ya kontribusinya. Ayo dong, ada satu jiwa kita, saudara kita yang terhilang, you bergerak. Jangan you hanya ngomentarin hamba Tuhan yang menurut you salah. Ya kalau mau benar mohon maaf nih, saya gak ada berpikir untuk oh dia salah, dia enggak. Tapi kalau you tahu dia salah, you DM aja, bilang you salah begini, gak usah di media sosial, kan malu sama sebelah. Tinggal di DM aja, yuk kita ngopi-ngopi bareng, kayaknya ada yang salah di doktrin ente, ayo dong, aneh mau ketemu, kan gitu bisa. Tapi enggak nih saling begini, kan malu sama sebelah, digoreng habis kita. Itu kan menghambat. Gimana kalau kita lagi nginjil misalkan, mau kenal sama Isa Al-Masih enggak? Enggak ah, pengikutnya aja berantem semua. Lihat tuh hamba-hamba Tuhannya. Ih, nyesek di sini. Dan itu salah satu yang saya temukan ketika bulan lalu saya memberitakan kabar baik di daerah Jawa Barat. Ya, dia orang damai. Tapi gimana caranya? Saya hanya dia pengen percaya, tapi hanya percaya sebagai nabi yang paling luar biasa, yaitu Isa. Udah nggak ada lagi. Kalau mau jadi pengikutnya enggak, tuh pengikutnya aja berantem terus. Udah saya nggak ada untuk bagaimana bisa mencegah. Ya, menimpalinya nggak bisa. Waduh, batu sandungan juga tuh hamba Tuhan besar yang di atas. Kan kita nih yang hamba Tuhan yang nggak ada apa-apanya itu ya kelas cerek lah istilahnya gitu ya. Jadi yang kita yang bergerak jadi dapat batu sandungan gitu ya. Apalagi yang bertikai itu hamba-hamba Tuhan yang gerejanya besar, pengikutnya banyak gitu ya, saling timpal-timpalan. Aduh ya. Nah, cobalah ya. Ya bagi yang nonton di sini, siapa tahu aja ada pengikutnya, ada jemaatnya hamba Tuhan tersebut, ya tinggal di-connect aja ya. Dikoneksikan ke pengerjanya atau apa. Lain kali kita bisa loh DM-an, ngopi-ngopi bareng, itu lebih enak ketimbang harus di media sosial. Nah itu namanya bergandengan tangan, ya saling mensukseskan. Jadi ada teman saya pelayanan di Papua, Nias, ada di Jawa, Jakarta, Depok, Tangerang dan sebagainya. Itu kita saling melengkapi karena kita nggak bisa dibelah-belah, ya. Mereka melengkapi pelayanan saya melengkapi pelayanan mereka. Begitupun semuanya. Kita ini satu tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Kristus itu sendiri. Baik.
lanjut lagi. Ini kan tujuannya agar apa? Agar Indonesia penuh kemuliaan Kristus. Dengan kasih tadi. Saudaraku terkasih, karena saya tuh selalu berpikir gini, bukan sebuah kebetulan saya menjadi anak Tuhan dan hidup di antara mayoritas orang yang belum mengenal Kristus, yang akhirnya mengharuskan saya membawa Injil kepada mereka agar tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu intinya. Agar mereka tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ketika bahas masalah binasa, berarti kan sebelum binasa ada yang namanya kehidupan. Ya. Saya tuh kalau berpikir dulu ketika saya mati, saya masuk mana? Ketika saya binasa, itu saya masuk mana? Dan ketika saya diciptakan, apakah saya boleh memilih? Karena saya berpikir, aduh ini kayaknya bukan salah saya deh, saya nggak bisa milih. Lahir di keluarga Muslim, maka jadi Muslim. Lahir di keluarga Hindu, maka jadi Hindu. Lahir di keluarga Kristen, maka jadi Kristen. Lahir di keluarga Buddha, maka jadi Buddha. Itu kan bukan pilihan, karena saya masih bayi waktu itu. Saya sempat berpikir begitu. Akhirnya semakin dewasa saya berpikir, apakah saya bisa memilih? Ketika saya binasa nanti, atau mati nanti, saya masuk surga atau neraka. Ajaran agama mana yang paling benar? Karena setahu saya, agama itu kan warisan. Orang tuanya apa, pasti anaknya jadi seperti itu, karena bisa diwariskan agama. Tetapi Tuhan itu nggak bisa diwariskan. Mau bagaimanapun saudara, ya, mencekoki anak, ya, mengajarkan anak sedemikian rupa dengan doktrin saudara karena saudara punya anak, mau seperti saudara. Tapi kalau anak itu nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam hatinya, maka nggak bakal bisa. Maka dia akan cari ilah-ilah lain. Ya. Maka itu ada yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk memilih, menimbang, dan membuat sebuah keputusan. Tuhan memberikan kehendak bebas ketika menciptakan manusia dengan firman di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukti bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kualitas segambar dan serupa dengan Tuhan, Allah Sang Pencipta, adalah manusia diberi akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang keputusan. Manusia tidak diciptakan bagai sebuah robot atau mesin yang hanya beroperasi sesuai dengan tombol-tombol atau perintah-perintah dari sang operator. Nah, waktu menghadapi banyak pilihan, sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang segala pilihan-pilihan itu. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Nah, itulah saudaraku, kehendak bebas. Setiap orang punya kehendak bebas. Dan setelah saya pelajari lebih dalam, kehendak bebas itu adalah satu-satunya alat penghakiman Tuhan di hari penghakiman kelak. Maka Tuhan tidak mau mengintervensi kehendak bebas manusia itu. Karena satu-satunya yang tidak mau Tuhan intervensi adalah kehendak bebas manusia. Yang lain Tuhan bisa intervensi. Ya. Tapi free will atau kehendak bebas Tuhan nggak mau. Karena itu satu-satunya alat penghakiman Tuhan. Ya. Nah, saudaraku terkasih, maka dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kadang-kadang saya berpikir banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang menilai ayat ini merupakan sebuah takdir yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana bisa takdir? Ya karena di sini tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, itu sudah takdir Tuhan tuh. Engkau memang sejak semula sudah ditakdirkan akan menjadi pengikut Kristus.
Ya, biasanya begitu. Tapi saudara, saya mau kasih tahu ya, ungkapan bahwa Tuhan memilih kita itu bukan untuk diartikan sebagai takdir sampai menghilangkan kehendak bebas kita semua sebagai manusia. Ya, bukan. Sebenarnya Tuhan menginginkan agar semua orang percaya kepadanya itu diselamatkan. Ya, Allah mau, ya, Allah Maha tahu sehingga Ia sudah tahu sejak semula bahwa bahwa tidak semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Jadi ditekankannya di sini nih, ya. Sebenarnya Tuhan menginginkan agar semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Karena Tuhan sudah tahu, ya, karena Allah Maha tahu sehingga Ia sudah tahu sejak semula bahwa tidak semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Karena kalau Tuhan harus mengintervensi hati manusia, maka semua orang di sini nggak mungkin nggak selamat, pasti selamat. Karena Tuhan Maha baik, Maha luar biasa, Maha kasih. Nggak mungkin Tuhan memperkarakan yang buruk. Setiap orang ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Berarti kalau masuk neraka itu kerjaannya Tuhan, takdirnya Tuhan. Kan begitu mikirnya. Ya. Jadi sejak semula Tuhan mau kita semua diselamatkan. Tetapi Tuhan juga tahu, ya, ada orang yang tidak diselamatkan. Itu karena apa? Akibat free will, kehendak bebas manusia. Jadi karena untuk percaya diperlukan juga keterlibatan atau kehendak bebas manusia, maka kita yang percaya kepadanya disebut bahwa kita dipilih. Nah, ketika kita semua menyerahkan free will kita, kehendak bebas kita di bawah kaki Tuhan untuk bersimpuh, ini aku Tuhan, aku serahkan semuanya, ya, kehendak bebasku untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu kita namanya orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Karena sebenarnya Tuhan sebenarnya mau kita selamat, tapi ya gimana kita? Free will-nya maunya seperti apa? Tuhan tidak mau mengintervensi. Saudaraku terkasih, contoh begini. Ada orang yang berpikir, selamat, yang penting sudah percaya, maka kita selamat. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 tadi semuanya kita tahu ya, bahwasanya ada fase di mana beritakanlah, menangkan, baptislah, muridkan, dan utus. Orang kalau percaya doang, ya, itu seperti gini nih. Saya aus. Percaya nggak kalau saya minum air ini saya bisa hilang dari aus? Percaya nggak? Oke. Kalau saya minum ini berarti hilang aus saya, benar ya? Yakin? Saya nggak percaya. Kenapa? Karena hanya percaya tanpa dilakukan. Jadi saya harus minum airnya. Nah, aus saya hilang. Ya, aus saya hilang. Jadi kalau misalkan hanya percaya lalu tidak ada, ya, keaktifan kita untuk benar-benar mendekati bahkan meminum air ini, aus saya nggak bakal hilang. Ya, sama. Ketika ada orang yang mengaku percaya lalu tidak dibaptis, maka itu sia-sia. Karena Tuhan mengajarkan bahkan dirinya sendiri dibaptis. Tapi jangan kebalik nih. Ya, biasanya nih kalau saya, ya, baptis dulu baru ajar, karena memang seturut dengan firman Tuhan. Ya. Di sini tertulis bahwasannya, ya, karena itu pergilah, beritakan, jadikanlah semua bangsa muridku, menangkan, dan baptislah mereka. Baptis, ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah, baru
muridkan. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. Utuslah mereka. Ya, beritakan, menangkan, baptis, muridkan, utus. Tapi kan harus ada katekisasi, Bang. Iya, boleh. Tapi jangan lama-lama, jangan sampai setahun, 6 bulan, orang itu banyak kabur. Yang penting kita sudah tahu gitu kan. Firman Tuhan, baptis dulu. Ya. Biar kalau misalkan besok innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia sudah dapat tuh stempel sorga tuh. Ya, ibarat kita masuk Dufan, kita beli tiketnya, masuk ke Dufan, kita main pasti wahananya menolak. Nggak ada stempelnya nih. Oh iya, lupa. Harusnya masuk Dufan tuh di stempel dulu. Cap, ada cap kerajaan sorga. Jadi kalau misalkan tiba-tiba besok dia sudah menembuskan nafas terakhir, wah, kita sudah membawa dia untuk ke kerajaan sorga. Oke. Saya tidak menyalahkan anak-anak Tuhan yang mengajar terlebih dahulu baru dibaptis, enggak. Tapi jangan lama-lama, kasihan. Banyak yang datang ke saya, Bang, saya mau dibaptis sama Abang. Gerajanya di mana? Di sini, Bang. Ya udah di sana aja. Enggak, Bang. Harus begini. Emang berapa lama? Kan enggak lama kan? 2 bulan paling lama atau 3 bulan? Setahun, Bang. Enggak bisa, saya kerja, Bang. Dia harus begini. Itu bentrok terus kalau enggak ngulang gini-gini. Banyak yang begitu, kan kasihan, ya. Padahal tinggal dibina doang itu, ya. Tinggal dibina doang, jadi jangan sampai terhilang. Karena apa? Karena setelah kurang lebih 400 tahun gereja hadir di Indonesia, masih banyak yang belum mengenal Kristus. Ya. Dan kita masih bersyukur ada petobat-petobat baru yang Tuhan titipkan untuk gereja bina. Dan harus ada cara berbeda untuk membina mereka. Lalu jadikan mereka penjala jiwa. Kan masih banyak cara, ya kan. Kalau dalam penginjilan kan banyak cara, ya. Amanat agung itu. Ada yang dari dialog, utamakan, ya, bagaimana kita berdialog. Yang kedua lewat kesejahteraan. Yang ketiga lewat apa? Karakteristik kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi Injil terbuka. Kan nggak heran banyak orang yang melihat, ih, susternya kok ke gereja? Iya, saya sekarang sudah percaya Yesus. Saya melihat ibu tuh baik, ibu tuh bijaksana, ibu tuh dermawan. Saya baru tahu loh orang Kristen begitu. Aduh, saya bersyukur sekarang saya udah satu Tuhan sama ibu dan bapak. Cuman karena ngeliat majikannya, dia bisa percaya Tuhan, berarti majikannya sudah menjadi Injil terbuka. Itu kan nggak heran, ya. Nah, kebanyakan orang itu ada yang bilang begini kalau udah masalah mengenai amanat agung. Pertama, itu bukan talenta saya. Aduh, bukan talenta saya, maaf. Kayaknya itu talentanya penginjil, ya. Talentanya evangelis, talentanya pendeta, talentanya gembala, itu kayaknya saya bukan, saya jemaat biasa, mohon maaf. Atau ada lagi yang bilang, wah, saya gereja aja setahun sekali, mohon maaf Bapak kalau untuk amanat agung, saya nggak bisa. Ya. Atau ada juga yang bilang, itu bukan panggilan saya, maaf ya, panggilan saya main musik, panggilan saya WL, panggilan saya itu doa, atau panggilan saya, ya saya cuman, ya yang penting disuruh apa sama gembala saya jalan, ya, asal jangan amanat agung atau penginjilan, jangan deh, itu bukan panggilan saya, mohon maaf, ya. Ini bukan yang di sini ya, kalau yang di sini kan luar biasa semua ya. Ini saya cuman memberitahukan agar yang menyaksikan juga tahu, gitu ya. Yang berikutnya, ada yang mengatakan berdoa dulu baru, berdoa dulu minta hikmat. Kita jalan yuk ke sini, ke tempat ini. Kita doa dulu yuk minta hikmat. 2 hari kemudian, gimana lewat WhatsApp kan? Gimana? Mau jalan nggak? Aduh, belum dapat jawaban nih dari doa. Seminggu kemudian, aduh, doanya belum kejawab. Lama-lama kita kan nggak bilang lagi gimana, mau ke jalan penginjilan nggak? Apa jawaban doanya? Aduh, kayaknya kita ngopi dulu aja deh, baru kita bahas. Ujungnya ngopi juga, nggak jalan-jalan, ya. Nah, berikutnya ada yang bilang lagi, saya belum beres. Mohon maaf ya, saya belum beres. Ngapain saya ngurusin orang lain?
Ya. Bapak Ibu mohon maaf nih ya, yang menyaksikan juga mohon maaf. Kalau bilang saya belum beres, bahkan ada yang bilang, saya ini orang berdosa, nggak pantas melakukan wasiat Tuhan yang begitu mulia. Saya kasih tahu ya, gereja itu tempat berkumpulnya orang-orang berdosa. Kalau gereja tempat berkumpulnya orang-orang kudus, kasihan tuh orang-orang berdosa nggak bisa gereja. Bukankah karena orang-orang berdosa itu butuh Tuhan, maka dia datang ke gereja dan harus kita bina? Tapi jangan juga berpikir dosa kita berbeda dengan dosa orang lain. Kita kan cuman bohongin orang, dia dosanya pezina. Ya di mata Tuhan semua dosa sama. Tapi kan tinggal kita melayani orang-orang atau jemaat-jemaat yang seperti itu. Kecuali memang dia nggak mau melayani, nggak mau dilayani, ya sudah. Jadi ketika orang-orang berdosa kumpul, terus kita tekan ya untuk bertobat, terus dia bertobat, terus dia akhirnya berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni dosaku. Nah, itu tuh, ya dibawa tuh, digiring tuh. Ya. Karena jujur aja, tidak ada manusia yang suci. Semuanya kita, ya tempat salah, khilaf dan dosa. Ya. Tapi kan kita pengikut Tuhan Yesus, kita udah pasti selamat, sudah ditebus, ya dosanya oleh Tuhan. Oh ya, iya. Oh, gimana Maria tuh yang melakukan zina, Tuhan Yesus belum mati tuh, darahnya belum tertumpah, tapi Tuhan katakan, ya dosamu telah kuampuni dan pergilah jangan berbuat dosa lagi. Itu pakai apa tuh ngampuninya Tuhan? Kalau dalilnya adalah kita telah diampuni melalui darah Yesus yang telah tertumpah. Nah itu Maria kan diampunin, Tuhan Yesus belum mati itu, belum tertumpah darahnya. Berarti semuanya hak prerogatif Tuhan, ya hak dari Tuhan. Jadi kita ini memang masih berdosa. Maka ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bang, hati-hati bang. Iya, saya mau kasih tahu itu. Dosa yang mendatangkan maut ketika engkau menghujat Roh Kudus, tidak percaya kepada Yesus dan engkau meninggalkan Tuhan Yesus, itu pasti maut datang. Binasa. Ya. Kekal selama-lamanya dalam neraka. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut apa? Ya engkau berbohong, engkau berzina, engkau membunuh, engkau korupsi, engkau menipu, mengambil hak orang lain. Itu dosa juga di mata Tuhan. Emang dikira nggak dosa? Dosa. Tapi engkau bisa datang kepada Tuhan bila mana engkau bertobat. Ya. Tapi pertobatan itu tidak bisa engkau yang mendeklarasikan. Misalkan si Bambang. Sorry kalau ada nama yang sama ya. Ini cuma simulasi atau nggak ada maksud ya. Misalkan si Bambang ketemu si Budi. Budi, aku udah bertobat loh. Ketemu lagi Maria. Maria, aku udah bertobat. Si Bambang pede banget. Aku udah bertobat. Nggak bisa. Pertobatan dideklarasikan sama diri sendiri itu nggak bisa. Kenapa? Karena pertobatan itu dilihat dari buahnya. Ya, ketika Bambang udah bertobat, lalu Bambang punya buah yang dinikmati oleh si Budi tadi dan oleh Maria. Lalu si Budi dan Maria berkata begini ke yang lain, si Bambang itu kayaknya udah bertobat loh. Dia hebat loh, dia udah gak pernah bohong lagi. Dan kayaknya aku bakal percaya sama dia deh kalau kasih amanah ke dia aja. Maria juga sama. Jeng, Pak Bambang udah bertobat jeng. Ayo kita undang lagi kumpul-kumpul jeng. Pak Jeng, ayo kumpul-kumpul jeng. Ayo, udah uang arisan beres lah sama dia. Sekarang udah gak macam-macam lagi. Bagus, orangnya udah berubah. Nah ketika buahnya sudah bisa dinikmati oleh si Budi dan Maria, nah itu Pak Bambang sudah bertobat. Jadi pertobatan itu dideklarasikan oleh orang lain, bukan diri sendiri. Ya. Terus gimana dosa yang tidak mendatangkan maut tadi? Ya, itu harus dibayar selama engkau masih hidup. Engkau akan mendapatkan hukuman. Ketika engkau berbohong, ya engkau akan terima akibatnya, tidak dipercaya lagi. Engkau membunuh, narkoba dan lain sebagainya, ya engkau terima akibatnya, masuk penjara dan lain sebagainya.
itu hukuman yang akan engkau terima selama engkau ada di dunia. Tapi pelukan Tuhan untuk engkau bertobat masih bisa. Nah, saudara-saudaraku yang di rumah juga sama. Jangan berpikir, kita mah orang Kristen sudah ditebus, bisa ngelakuin apa aja bebas. Nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Ya, engkau melakukan sebuah kesalahan yang engkau akan siap dihukum. Ya, tapi pertobatan, pelukan Tuhan menantimu ketika engkau mau bertobat. Tapi ingat tobatnya sebagaimana perintah Tuhan Yesus kepada Maria. Pergilah dan jangan lakukan dosa itu lagi. Nah, saudaraku terkasih, yang terakhir itu adalah orang berkata, Yerusalem saya dulu. Nah, apa itu maksudnya Yerusalem dulu? Keluarga saya dulu. Keluarga saya aja masih begini, ancur-ancuran, ngapain saya ngurusin orang lain? Ya, yang satu narkoba, yang satu begini, aduh pusing kepala saya. Lah kalau kita nunggu bagus, nunggu sempurna, nggak jalan-jalan itu. Ya, amanat agung nggak ada yang jalanin, nggak ada yang ngerjain pasti. Ya. Nah, saudaraku terkasih, nah mengapa kita tuh harus menginjil? Kalau dengan alasan semua itu orang nggak bisa jalan, ya alasan yang ini semuanya nggak bakal jalan, maka mengapa ya semua orang tuh berpikir harus bukan talenta, bukan panggilan, doa dulu, saya belum beres dan Yerusalem saya dulu. Maka butuh yang namanya penguat. Penguatnya apa? Dia harus tahu kenapa harus menginjil. Di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 8 sampai 9 berbunyi begini ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Berarti orang jahat pasti mati ya. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Oh, berarti orang jahat itu dinasihatin, enggak dinasihatin, tetap mati. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Nah, ini menarik nih. Orang jahat yang mati, kok kita yang kena pertanggungan jawab sama Tuhan? Ya. Maka di sini tertulis ya kan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa. Nah, engkau tidak berkata apa-apa, maka dia tetap akan mati memang. Tapi kita yang kenal orang itu, kita dapat pertanggungan jawab. Kena tuh pertanggungan jawab. Ya. Mau begitu. Kita punya teman kerja, kita punya bawahan, kita punya teman kuliah, kita punya teman di komplek gitu ya. Yang belum kenal keselamatan gitu ya. Tuhan Yesus ya, atau menyuruh mereka untuk bertobat, diemin aja dia salah. Kita kena pertanggungjawaban. Tetapi kita bisa menghindar nggak dari pertanggung jawab itu? Bisa. Di ayatnya yang ke-9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Oh, ternyata ya dia tetap mati juga. Ya, tapi kita sudah memperingatkan. Apa yang terjadi? Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, jadi kita bisa menyelamatkan nyawa kita sendiri. Saya tuh kadang kalau ketemu orang terus ada hati berdebar-debar gitu, kenal ya. Aduh, kenapa sih harus kenalan begini, kan jadi punya beban nih. Adalah gugurin amanah nih, gimana caranya deketin dia, kasih tahu. Ngomong bla 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 bla. Menolak, ragu-ragu atau menerima itu kan hak dia, dia punya free will. Yang terpenting kita sudah memberitahukan bahwasannya ini loh pertobatan, ini loh Tuhan dan sebagainya. Kalau dia menolak, ragu-ragu, itu urusan dia. Menerima, wah kita bersyukur. Yang terpenting kita sudah melaksanakan amanat agung itu. Ya. Dia kan punya free will. Akhirnya saya terbebas. Wah, puji Tuhan. Saya menyelamatkan nyawa saya dari penghakiman Tuhan nanti. Saudaraku terkasih. Ya. Kalau enggak begitu, siapa nanti yang memberitakan kabar baik? Karena dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 berbunyi begini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau nggak ada yang gerak, nggak ada yang beritakan, lalu siapa? Ya, tapi ingat, di ayat yang terakhir betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ingat, dengan hati sukacita, tanpa perdebatan, tanpa perselisihan. Ketika selesai memberitakan, sama-sama happy. Oh ya, saya menghormati keputusan Anda. Ya, saya terima kasih dikasih tahu nih. Saya dulu nggak tahu nih siapa itu Isa Al-Masih, siapa itu Yesus. Sekarang saya baru tahu. Tapi mohon maaf ya, nanti saya pelajari lagi. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah beritakan, ya. Karena memang nggak langsung ada orang yang bertobat gitu ya. Susah sekali. Waktu saya pertama juga susah sekali. Tapi begitu bertelur, ya, begitu pecah telur, mengalir saudara. Pecah terus. Nah, untuk awalan memang sulit, tetapi jangan menyerah. Karena kan harus ada permulaan, bergerak. Ya, karena semuanya harus ada perjuangan. Ya, mungkin di sini kayaknya aku sudah nyerah deh, memberitakan kabar baik udah 5 tahun, nggak ada satu jiwa pun ya. Tuhan melihat prosesnya, ya. Karena mungkin yang Anda temui orang-orang yang free will-nya atau kehendak bebasnya tidak ditujukan untuk Tuhan, ya. Tapi ingat baik-baik, Anda sudah menabur benih firman itu. Benih yang Anda tabur belum tentu Anda yang tuai. Bisa jadi hamba Tuhan lain yang menuai. Kayak saya datang tiba-tiba, Bang, saya mau dibaptis. Kok bisa? Saya dengar Bang Fadil di YouTube. Cuma dengar doang. Iya, karena sebelumnya saya juga pernah diinjili sama hamba Tuhan di sini. Nah, itu benih dari hamba Tuhan yang sebelumnya. Lalu diperkuat oleh saya dan saya yang menuai. Padahal bukan saya yang menabur tadi itu. Dia sudah ada yang menabur. Bisa jadi ya selama 5 tahun yang Anda coba itu untuk memberitakan kabar baik, Anda merasa aduh nggak ada yang dimenangin nih. Bisa jadi benih-benih itu sudah dituai oleh yang lain. Kan kita nggak tahu. Ya. Nah, butuh yang namanya strategi untuk menjalankan amanat agung ini, saudara. Menjangkau mereka yang belum mendengar Injil, kita hadir untuk merubah paradigma bagi para jemaat dan anak-anak Tuhan di dalam gereja, agar mereka semua bisa menjalankan yang namanya amanat agung. Ya. Pertama, fokus pada orang-orang dan kebutuhannya, khususnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan berarti orang-orang yang sudah mengenal Tuhan kita belakangin gitu ya, kita asingkan. Enggak, mereka tetap kita layani, karena banyak juga orang yang sudah mengenal Tuhan, dia masih melakukan dosa gitu ya, tetap kita layani. Tapi kita coba memfokuskan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan dulu. Itu kan memang ciri khasnya amanat agung ya. Ya, pergilah ya, jadikan semua bangsa muridku, bla 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 dan sebagainya. Enggak perlu takut, karena di akhir ayatnya Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Ya. Jadi fokus pada orang-orang dan kebutuhannya, khususnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan yang lain. Ya. Di sini kan bagus nih ada pendekatan kepada kaum marginal dan lain sebagainya, itu bagus tuh. Ya. Kadang kan mereka berpikir kayaknya Tuhannya orang-orang Kristen ini baik banget ya. Kita aja diterima loh, tanpa lihat agama. KTP saya bukan Kristen, kok bisa ya masuk gereja dan sebagainya. Itu bukan karena kita kristenisasi, enggak, karena kasih tadi. Ya. Terserah orang mau bilang kristenisasi. Saya sering dibilang, Bang Fadil hati-hati kristenisasi. Enggak. Kalau bahasa kerennya sekarang selamatisasi, saudara. Ya, selamatisasi. Ya. Terserah dia mau percaya, mau enggak, itu free will-nya dia. Tapi karena saya punya hati yang penuh kasih, saya beritakan. Agar apa? Saya tidak kena pertanggungjawaban. Yang kedua, dari merasa sebagai jemaat biasa yang hanya ke gereja cukup datang, duduk dan pulang, menjadi saya wajib untuk pergi dan memberitakan Injil. Nah, jadi yang cuman puji-pujian, ya kan, terus
duduk mendengarkan firman, pulang, gitu lagi minggu depannya, gitu lagi terus begitu. Nah, kita rubah paradigma dia dengan cara apa? Ayolah kita memberitakan firman, memberitakan Injil, yuk bikin tim kecil, ya. Kita doa-doa misalkan kemana, ya rumah sakit atau kemana, penjara atau kemana, itu bebas kok, kaum marginal gitu kan, boleh silahkan. Ya kita ketemuan ya, sebulan sekali aja kita, gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting ada gerakan, ya, agar bisa terpenuhi yang namanya amanat agung. Ingat, saya hanya bilang terpenuhi amanat agung, bukan akan datang Tuhan Yesus yang kedua kali di tahun yang sekian. Nah, saya nggak bilang begitu, ya. Saya nggak bilang begitu. Ada yang tersenyum, berarti dia ada yang nonton tuh ya, khotbahnya yang lagi viral ya. Akan datang Tuhan Yesus. Tapi ya jangan disemprot lah, kasihan ya kan. Memang duka begitu ya. Yang ketiga, dari membangun tembok dengan jiwa yang binasa menjadi membangun jembatan dengan jiwa yang mau binasa. Ingat, bangunnya jangan bangun tembok tapi jembatan. Di mana kita bisa mendekati orang-orang itu dengan jembatan. Bukan berarti kita beli jembatan atau bangun jembatan ya, enggak. Kita cari apa yang bisa kita dekati, ya. Kalau saya masuknya lewat apa yang dia suka. Misalkan dia suka bimpong, saya main bimpong bareng. Ya. Dia suka lari, saya suka lari. Dia suka lari, saya temen lari walaupun saya ngos-ngosan juga. Iya kan? Terus sambil lari sambil ngobrol, sambil main bimpong sambil ngobrol. Ya. Dia suka apa lagi? Ya. Apa kita ikutin. Itu namanya jadi jembatan. Terus dia anti dengan bahasa Yesus misalkan. Dia taunya Isa, ya pakai nama Isa. Ya kalau misalkan dia nama Yesus aja nggak tahu atau anti, jangan Anda langsung rubah dengan Yahweh. Saya bukan aliran yang tidak suka Yahweh ya. Saya bukan orang yang anti Yahweh, gitu ya. Silahkan. Saya di kampus teologi juga belajar Yahweh itu seperti apa, sejarahnya Adonai, Elohim dan sebagainya. Tapi kalau dia aja Yesusnya aja udah nolak, gimana Anda kasih Yahweh? Ntar dia bilang, oh alien dari mana lagi nih, gitu. Ya, namanya udah bingung dia. Ya kalau dia biasa kenal dengan Isa Al-Masih atau Gusti Allah atau Debata atau apa, ya pakai nama itu. Jangan nama-nama yang lain dulu. Nanti kalau ketika sudah didalami, dia mengerti dengan arti Adonai, El Shaddai, Elohim, Yahweh, nah baru silahkan. Itu kan pengajaran ya. Jangan mulai dari awal untuk terlalu ekstrim. Ya, harus jadi jembatan. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat, memiliki mentalitas kerajaan Allah. Ya, memiliki mentalitas kerajaan Allah. Dalam Alkitab, Yesus lebih banyak berbicara tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan sendiri. Ya. Saya berpikir, ya banyak gereja-gereja begitu ya, yang kalau melakukan misi, waduh, luar biasa. Itu kalau bergandengan tangan, itu jadi luar biasa lagi, lebih luar biasa. Ya. Coba memikirkan kerajaan Allah. Maka dalam tubuh Kristus ini lebih enak tuh unity. Ya. Jangan ada yang terpecah belah. Ya. Tapi Bang, doktrin ini kan banyak di kekristenan. Ya selama masih megang 5 ini doktrinnya ya, masih megang 5 pemahaman ini, ya itu udah bener lah. Apa tuh Bang yang 5? Yang 5 itu yang pertama adalah meyakini ada firman Tuhan ya, Allah nuzul ke dunia menjadi manusia ya. Lalu manusia atau Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia ini mati untuk menebus setiap dosa kita ya. Lalu dia bangkit, naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kali. Selama rutenya nih ya masih begini, aduh itu masih aman. Dan ngapain beradu-adu argumen, ujungnya kan sama nih, kecuali ada satu yang dihilangkan atau 2 yang dihilangkan ya. Misalkan ada yang bilang Tuhan Yesus bukan Allah, dia adalah manusia ya, maya yang diberikan ya
tempat persemayaman untuk Allah. Aduh, ribet banget tuh saya ngomongnya tuh, karena ada juga orang yang begitu tuh, ya. Jadi Yesus itu bukan Allah 100%. Dia adalah lebih rendah daripada Allah. Ya, saya nggak perlu sebutin orangnya, mudah-mudahan saudara paham, ya. Terus ada nggak yang aliran? Ada lagi nggak yang Yesus tidak mati disalib? Ada nggak yang aliran begini? Ada, ya. Bahkan saya juga menganut ini sebelum saya bertobat. Yesus mana mati disalib sih? Ya, dia langsung naik ke sorga. Nah, kalau udah ada yang janggal-janggal begitu, itu bukanlah yang murni lagi. Nah, yang murni tadi ya, Tuhan nuzul ke dunia menjadi manusia, lalu manusia itu mati menembus dosa umat manusia, dia bangkit, dia naik ke surga dan akan datang untuk kedua kali. Nah, itu udah oke. Ingat 5 itu, ya. Dan saudaraku terkasih, maka dari itu jangan sampai terfokus kepada agama, karena agama adalah petunjuk yang dilakukan dengan ritual yang mengikat. Dan agama adalah buatan manusia yang diwariskan kepada keturunannya untuk mengarahkan mereka dalam mencari kebenaran. Itu agama. Makanya kebanyakan orang fokusnya apa? Menyebarkan agama. Fokusnya apa? Untuk supaya orang pindah agama. Jangan, rubah paradigmanya. Ya, sampaikan, ini loh Tuhan, ini loh begini. Masalah dia mau pindah dan sebagainya urusan dia, tapi kita sudah beritakan. Kenapa? Karena Yesus adalah firman yang hidup, yang melepaskan manusia dari dosa dengan cara yang hadir di hati orang percaya, ya, yang mempercayainya, sebab dia adalah juru selamat, kebenaran sejati, dan dia adalah Allah yang turun di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi agama itu mengikat, membelenggu. Yesus membebaskan. Agama itu warisan. Yesus tidak bisa diwariskan. Maka dari itu agama dengan Yesus itu berbeda. Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus Kristus. Bang, abang kan agama Kristen, abang pasti diselamatkan. Ya, saya diselamatkan bukan karena agamanya. Saya juga ikut Yesus bukan karena agamanya. Saya ikut Yesus karena dia juru selamat. Kalau dia bukan juru selamat, saya nggak bakal ikut. Karena tidak ada satu literatur pun di tempat-tempat atau buku-buku yang saya baca, bahkan di Alkitab sekalipun, bahwasannya Yesus Kristus datang ke dunia bawa agama. Tapi karena dia juru selamat, maka saya mau selamat. Itulah mengapa saya percaya, ya, kepada Yesus Kristus sang juru selamat. Akhirnya saya berpikir begini waktu dulu. Kalau mau kenalan sama saya dulu gini. Saya tuh dulu tahu sekali Tuhan saya itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Waduh, bangga banget saya. Maka setiap melakukan apapun saya berkata Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ini kesaksian saya. Ya, ini kesaksian saya saudara yang di rumah. Dan saya berpikir itu dosa banyak sekali yang saya lakukan, ya. Padahal saya anak santri terus sarjana muslim di Muhammadiyah. Kenapa? Ya, karena kita selalu berpikir dosa, dosa, dosa dan dosa, gitu ya. Bagaimana cara menghapus dosa dan ketika mati mau masuk kemana? Lalu apa yang saya lakukan? Saya bertobat. Dan ketika saya bertobat, saya nemuin ayat ini. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayatnya yang ke-8 saudara. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha aisya rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu artinya taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu itu Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah. Jannah itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya udah bertobat nih, taubatan nasuha nih yang semurni-murninya, masih mudah-mudahan. Wah, bersyukurnya ketika saya benar-benar menyerahkan free will saya, kehendak bebas saya kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih, saya dikuatkan di dalam Alkitab. Yaitu di dalam
Ya. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 dan 28. Di situ berbunyi, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada kata pasti di situ, saudara, Bapak, Ibu. Ya, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Waduh, dijaga kita. Bahkan di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-9, ya, Roma 5 ayatnya yang ke-9 tertulis demikian. Lebih-lebih, kata lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah apa? Kematian yang kekal, binasa, kebinasaan kekal. Kita diselamatkan dari itu. Ada kata pasti lagi. Wah, saya jadi nggak bakal jawab insya Allah dan mudah-mudahan lagi. Ketika ditanya dulu kan, Dil, yakin ente masuk surga? Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau sekarang ditanya, Dil, ente yakin masuk surga? Yes, pasti. Ayo, kalau nggak percaya, ayo sini, Ane Baptis. Gitu kan? Nah, jadi ada kepastian di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, 28 dan Roma 5 ayat 9. Itu saya sangat suka cita. Apalagi di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat ke-9 dimulai dari kata lebih-lebih. Itu kata lebih-lebih dibacanya enteng tapi maknanya dalam banget, saudara. Lebih-lebih. Lebih-lebih. Berarti artinya apa? Lebih dari pemenang. Karena yang menang mengalahkan maut, Tuhan Yesus di kayu salib, mengalahkan kutuk, Tuhan Yesus di kayu salib, mengalahkan dosa, Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Semua yang mengalahkan kejahatan, dosa, maut, kuasa gelap, itu Tuhan Yesus tuh di kayu salib. Tapi pialanya yang menang siapa? Diberikan kepada manusia, orang-orang yang percaya kepadanya. Ini kita nggak ngapa-ngapain, ibarat lari sprint, ya. Orang lain yang ikut lomba, hadiahnya buat kita. Kayak contoh saya misalkan, ya, saya lari misalkan, jangan sprint deh, badan saya nggak cukup untuk lari sprint gitu. Lari maraton aja lah ya, lari maraton, ya, 5 kilo, ya lari santai gitu ya. Terus dapat medali, medalinya saya kasih istri saya, ya. Di ujung itu istri saya itu udah lebih dari pemenang, karena yang menang saya, yang menikmati istri saya. Sama, kita bisa menikmati semua itu karena Tuhan Yesus, dialah pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Nah, saudaraku terkasih, itulah yang bisa saya bagikan. Mari menjadi saksi mulai dari sekarang.